Pemirsa, gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu dini hari. BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan pusat berada di 30 km timur Laut Embai, Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang, menjauhi pantai dan tepian sungai, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Data tersebut merupakan pemutakhiran BMKG setelah sebelumnya gempa tercatat magnitudo 7,0. Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong. Ini Hotel Jayakarta. Kira-kira 10 menit yang lalu terjadi gempa yang sangat besar. Hotel Jayakarta bisa sehancur ini. Semua tamu udah pada keluar. Lagi di halaman depan. Polisi kacarung. Pemirsa, sebelumnya gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari disertai dengan adanya peringatan tsunami. Namun dari pihak BMKG tadi memberikan pembaruan informasi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, peringatan tsunami sudah resmi dicabut. Dan situasi terkini di layar televisi adalah kondisi pasca gempa di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada itu pernah terjadi tahun 1992 itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun TTIP kita. Terima kasih. Oke, baik Pak Wijayanto. Jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Teguh Rahayu selaku Direktur
Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada kedepannya, Ibu. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geofisika Kupang, yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini oleh Stasiun Geofisika Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensial pada waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Weniza selaku Ketua Tim, sudah cukup. Dan untuk update kerusakan kami persilakan Pak, perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan. Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di lingkungan BMKG. Kami terima kasih buat konferensi pers ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa, tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut. Namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan, yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan sehingga jumlah korban, kerusakan dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Itu mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Berton. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya, karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah, Kepala UPT dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada pertanyaan di ruang BMKG Pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya? Saya juga dari TV One. Izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan ke depannya akan terjadi arus lagi atau gempa susulan dalam waktu dekat? Oke, silakan Ibu di bidang geofisika. Gempa susulan. Ya, seperti tadi sudah disampaikan, kami akan terus update terkait info, termasuk terkait info gempa susulan, karena sampai saat ini sendiri sudah terjadi 37 gempa susulan. Dan tadi terima kasih dari BNPB Pak Berton, tadi juga sudah disampaikan
apalagi banyak bangunan yang rusak, supaya masyarakat jangan dulu memasuki bangunan rumah atau gedung, karena itu akan sangat berbahaya karena gempa susulan masih terjadi. Oke, baik, terima kasih. Jadi masih berpotensi terjadi ya Ibu ya, walaupun nantinya magnitudenya lebih kecil daripada gempa yang utama. Mungkin ada lagi yang di sini media televisi. Kalau tidak kita beralih ke di ruang Zoom ya Ibu ya. Ini apa penyebabnya terjadinya gempa? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Wijayanto selaku Direktur Informasi Gempa Bumi dan Tsunami, mungkin lebih dipertegas Pak. Terus mungkin kira-kira akumulasi energinya berapa tahun kemudian? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kita terus monitor aktivitas gempa susulan ya tadi ya. Jadi tadi dengan data 2 jam saja kita sudah memonitor sekitar 37 gempa susulan. Tentunya ini masih data sangat awal sekali. Dengan gempa 7,7 tentunya nanti masih banyak sekali aktivitas gempa susulan. Itu bisa berlangsung berhari-hari bahkan nanti berminggu-minggu gitu ya. Tapi tentunya nanti bukan berarti kita berminggu-minggu harus khawatir, harus namun kita terus tetap waspada karena biasanya gempa susulan ini akan terus meluruh, terus mengecil. Nanti akan kita sampaikan update berikutnya kira-kira akan berapa lama peluruhan ini akan terjadi gitu ya. Jadi ini gempa ini adalah aktivitas akibat sesar naik busur belakang atau kita sebut backup thrust Flores gitu ya. Potensinya 7,8 di sana. Hari ini rilis 7,7. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi yang potensi yang maksimalnya. Ini mudah-mudahan sudah yang maksimal, nanti peluruhannya akan semakin meluruh, semakin kecil gitu ya. Jadi tentunya tadi kita sudah mengakhiri peringatan dini kita. Jadi peringatan dini yang kita akhiri adalah peringatan dini tsunami. Jadi kita anggap semua hasil catatan kita sudah tidak ada tsunami atau tinggi tsunami yang membahayakan. Jadi kita sudah akhiri. Jadi mungkin masyarakat yang tinggal di wilayah pantai, nelayan dan lainnya itu sudah bisa beraktivitas normal kembali. Namun tentunya akibat gempanya sendiri kita terus memonitor. Tadi sudah disampaikan juga masyarakat harus tetap waspada karena susulan masih bisa berlangsung. Ini tadi sudah ada satu dirasakan sekitar 6,2 yang terbesar. Nanti mudah-mudahan kita terus monitor tetap akan makin mengecil gitu ya, kurang dari. Kita ke informasi lain, pemirsa. Beralih, lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bengkawi, Jawa Timur terbakar. Ya, diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar Lapas Kelas 2B Ngawi di Jalan Yusudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar Ainis melaporkan. Pemirsa, hari keempat kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebaran titik api hampir menyelimuti seluruh kawasan. Ya, masih banyak terdapat titik dengan suhu di atas 80 derajat Celcius. Memasuki hari keempat, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir sampah Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pantauan drone thermal BPBD Jawa Barat menunjukkan bahwa sebaran api hampir menutupi seluruh kawasan dengan suhu di atas 80 derajat Celcius. Meskipun sejumlah titik api mulai mereda, gumpalan asap tebal masih terlihat membumbung dan juga menyebar ke sekitar lokasi. Kondisi ini menyulitkan petugas untuk memadamkan api, terutama karena keterbatasan akses dan peralatan serta sumber air yang terbatas. Asap pekat juga membuat petugas beresiko mengalami gangguan pernafasan. Sejumlah petugas bahkan harus mendapatkan bantuan oksigen.
Untuk menunjang kebutuhan logistik dan juga nutrisi petugas, BPBD Kabupaten Kuningan mendirikan dapur lapangan yang beroperasi selama 24 jam. Dan hingga kini, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api dan juga mendinginkan sejumlah titik panas agar kebakaran tidak kembali meluas. Pemirsa, kebakaran melanda rumah warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, akibat kebakaran seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Sebuah rumah terbakar di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lain. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi. Setelah 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga korban tewas terjebak di dalam kamar saat api mulai membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, proses evakuasi ratusan penumpang pun berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Tugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Jadi untuk dan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis histeris keluarga pecah saat pemakaman 4 warga korban longsor tambang emas ilegal di Pohuwato, Gorontalo. Ya, tidak disangka satu korban tewas ternyata mahasiswa. Empat korban tertimbun longsor dievakuasi tengah malam serta sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panua Pohuwato, Gorontalo sebelum diserahkan kepada keluarga. Keempat korban salah satunya masih berstatus mahasiswa. Para korban mulai beraktivitas tambang pada malam hari usai sholat Isya. Meski lokasi pertambangan dikenal cukup berbahaya dan rentan bencana, para penambang tetap memaksakan diri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Jadi awalnya mereka ini, warga saya menambang pergi pagi, pulang sore, kadang malam, karena mereka yang tempat pencarian sekarang ini tinggal di pertambangan. Nah, ketika 4 orang ini kejadiannya
informasi dari pihak keluarga yang saya interogasi, setelah sholat isya tadi malam, mereka ini melaksanakan aktivitas. Keempat jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca meledak dan terbakarnya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, tim Inafis Polda Jatim datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi melakukan penyelidikan di ruang bagian belakang yang diduga asal ledakan yang menyebabkan kebakaran. Dari lokasi, tim Inafis Polda Jawa Timur mengambil sejumlah barang bukti dan dibawa ke lapor Polda Jatim untuk dilakukan penelitian dan juga penyelidikan. Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yuda Pranata menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim dan masih melakukan penyelidikan kejadian ledakan di SPPG tersebut. Estafet dengan itu untuk mencari fakta sebenarnya kami sudah menentukan tim untuk menyelidiki menggunakan pendekatan scientific investigation. Kita tunggu nanti dari tim seperti apa hasilnya, penyebabnya. Namun info awal memang patut diduga sumbernya dari masalah gas. Kita ke informasi lain, pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di depan tol Pedati Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Ya, para remaja ini saling serang menggunakan batu petasan hingga senjata tajam. Akibat tawuran, arus lalu lintas sempat terhenti lantaran pengguna jalan khawatir menjadi korban salah sasaran. Belum diketahui penyebab pasti tawuran tersebut. Namun tawuran terhenti setelah sejumlah anggota kepolisian tiba di lokasi. Warga pun berharap polisi rutin patroli agar kawasan tersebut tidak dijadikan arena tawuran para remaja. Pemirsa, kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras masih ramai diperbincangkan warganet. Ya, kecaman ini pun masih berdatangan hingga kini terdapat laporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan pelecehan kitab suci umat Islam. Gua bayarin 1 botol. A2, sini bareng sama gua. A2, bareng sama gua. Viral di media sosial sebuah acara yang membuat tantangan hafalan surat Ad-Duha berhadiah 1 botol minuman keras di Jakarta Utara. Kejadian ini terekam di sebuah acara festival musik pada 9 Agustus lalu, tepatnya di stand merek Newport. Peristiwa ini pun memicu kecaman luas karena dianggap melecehkan kitab suci umat Islam Al-Quran. Sejumlah pihak pun sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Challenge sebuah ayat suci Al-Quran dengan hadiah minuman keras, minuman yang mengandung beralkohol yang jelas-jelas itu kontra, haram dan dilarang. Nah, ini sebagaimana kita ketahui melukai dan menyakiti mayoritas umat muslim di Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia pun sudah memberi respon. Jadi hari ini kami di sini bersama-sama untuk lebih mendalami apakah perbuatan tersebut murni hanya pelakunya saja atau penyelenggaranya atau sponsornya juga ikut ada kaitannya. Kini kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan di salah satu festival musik Sound Project tersebut. Kini Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang tersangka berinisial Res, AK, I, dan M yang terlibat dalam pusaran acara tersebut. 2 dari 4 tersangka kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak Majelis Ulama Indonesia pun mengecam keras aksi ini karena dinilai melanggar nilai agama, etika moral, dan merendahkan kemuliaan Al-Quran dengan barang yang diharamkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepak terjang bos gendut salah satu gembong narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara berakhir diringkus petugas. Ya, pria yang diburu sejak November 2025 ditangkap sedang sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Jakarta Barat. Udah, ambil, turun.
Muhammad Riwan alias Bos Gendut tak berkutik saat petugas BNN menangkapnya di ruang perawatan sebuah klinik kecantikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Pria yang masuk daftar pencarian orang sejak November 2025 ini merupakan gembong jaringan narkoba Kampung Bahari. Ia sempat buron setelah lolos dari penyergapan kasus kepemilikan 98 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan Bos Gendut, BNN langsung mengembangkan penyelidikan dengan menggelar operasi gabungan di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Ratusan personil menyisir permukiman dan menggerebek rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan hingga seorang anggota Polri terluka. BNN memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk memburu jaringan lain dan memutus peredaran narkotika hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di tengah permukiman padat Kota Medan. Ya, seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan Jasmine. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede, dan arah sebaliknya tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami juga tetap menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, pastikan Anda selalu berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Keramat Jati maupun yang akan menuju ke arah Pondok Gede juga dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Banyaknya para pejalan kaki yang melintas. Kami menghimbau bagi para pejalan kaki, pastikan Anda selalu berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya angkutan barang dan juga busway yang melintas di kawasan ini. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 266 kasus laka lantas yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 394 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda.
Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata dan juga Jasmine. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.